Shalom, salam sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita sehati dalam doa pada saat ini. Pujian, doa, dan firman akan menjadi bahagian kita. Mari dengan segala kerendahan hati kita mengarahkan kehidupan kita dalam ibadah pada saat ini. Hai, puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai, puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terberi. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Mazmur 102 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa untuk menyambut pemberitaan firman. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh syukur dan sukacita yang Engkau anugerahkan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami alami dalam menjalani kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam persekutuan saat ini. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 102 ayat 2 sampai 12. Mazmur 102 ayat 2 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Hendengkanlah telingamu kepada aku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undang di padang gurun, sudah menjadi seperti burung pongor dan reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hariku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dan dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampurkan minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melempar aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tema renungan kita diangkat dari Renungan Harian Toraja, terbitan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yakni inilah curhatku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata curhat adalah sebuah ungkapan atau istilah yang begitu akrab bagi kita.
Curhat merupakan singkatan dari kalimat curahan hati. Malam ini atau saat ini kita bersama-sama merenungkan bahagian firman Tuhan dari Mazmur 102 ayat 2 sampai 12, yang mana di dalamnya kita mendapati pemazmur menyampaikan dan menyatakan ungkapan hati. Ia mencurahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dalam ayat 2 sampai ayat 3 pembacaan kita tadi kita mendapati pemazmur mengatakan, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Pemazmur merasakan dan menyadari bahwa ia tidak mampu menanggung pergumulannya sendiri. Namun demikian ia pun menyadari dan meyakini kemana ia harus berseru dan meminta pertolongan. Pemazmur curhat kepada Allah. Ia menyampaikan curahan hatinya, dan ini begitu kuat dalam pembacaan kita pada saat ini. Terlihat jelas dalam perikop ini, pemazmur sepertinya ingin berkata, Tuhan, inilah curahan hatiku. Sebuah sikap, sebuah pernyataan, keyakinan yang begitu kuat yang dicurahkan oleh pemazmur kepada Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada hal yang melatar belakangi apa yang membuat pemazmur mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya, hanya kepada Tuhan. Secara pribadi ia membangun hubungan atau relasi di hadapan Tuhan. Ia meyakini bahwa hanya Tuhanlah sejatinya tempat untuk dia mencurahkan isi hatinya. Apa yang menjadi beban, apa yang menekan, apa yang menjadi persoalan yang ia hadapi dalam hidup dan kehidupannya, ia mencurahkan itu di hadapan Tuhan. Apa kekuatan pemazmur? Apakah kedudukan, apakah jabatannya? Tentu tidak. Apakah hikmat atau kepintarannya? Juga tidak. Karena ia meyakini hanya Tuhan semata-mata tempat yang ia yakini. Ia mendapatkan kekuatan. Ia diberi pengharapan yang tidak palsu. Dan ia dikuatkan untuk menghadapi realita atau kenyataan yang menjadi persoalan dalam kehidupannya. Paling tidak, ia tegar, ia kuat, dan tetap berharap kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai tekanan kehidupan yang ia hadapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang punya masalah. Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Tentu banyak hal yang bisa kita sebutkan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita. Apa yang menjadi beban kehidupan kita? Namun berapa banyak orang yang punya masalah memiliki kesadaran sama seperti pemazmur bahwa ia lemah. Ia butuh pertolongan. Lalu kemudian meminta pertolongan kepada pribadi yang tepat. Pertanyaan ini perlu kita renungkan dan refleksikan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Bahwa kita adalah pribadi, kita adalah keluarga yang selalu dan senantiasa menjadikan Tuhan satu-satunya tempat curahan hati kita. Mungkin ada hal yang sifatnya pribadi, yang tidak perlu orang lain tahu. Apakah itu beban dosa kita? Dan kita nyatakan itu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita, pertama, menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Kita adalah manusia yang lemah di dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Masalah atau apa yang menekan kita. Yang kedua, kita perlu senantiasa mencurahkan hati kepada tempat yang tepat.
yaitu Tuhan. Ya, Dia tempat yang tepat untuk mencurahkan isi hati kita. Percaya ada kekuatan yang kita peroleh. Ada pengharapan yang selalu ada dalam diri kita. Bahwa cepat atau lambat, yang pasti Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Terpujilah Kristus yang mempunyai hidup dan kehidupan kita. Roh Kudus kiranya senantiasa menolong kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya tempat kami mencurahkan hati kami. Mungkin ada di antara kami yang bersekutu pada saat ini. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Yang bahkan sampai saat ini kami sulit untuk mencurahkannya. Mungkin selama ini kami mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang ada pada kami dan tidak kepada Tuhan. Firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan ini telah menuntun kami bahwa Tuhan, Engkaulah sejatinya tempat kami mencurahkan hati kami. Ada pergumulan kami, ada persoalan kami, ada harapan-harapan, ada kerinduan, ada hal yang kami perjuangkan yang terbaik dalam kehidupan untuk kami, untuk keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau membuka kehidupan kami, isi hati kami kepada Tuhan. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus untuk menyatakannya itu kepada Tuhan, karena kami meyakini kami akan mendapatkan kelegaan. Tuhan Yesus telah berkata melalui firman-Nya kepada kami, marilah kamu, hai kamu sekalian yang menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ini kami yakini, dan olehnya kami datang kepadamu senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami. Berkati saudara-saudara kami dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka. Saudara-saudara kami dalam kelemahan dan sakit mereka. Juga segenap saudara-saudara kami, orang tua kami, para lansia dalam menjalani usia indah kehidupannya. Kiranya rahmat kasih Tuhan dan sukacita akan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan mereka.
Berkati kami lebih jauh senantiasa dalam kehidupan kami. Ini doa suruh sembahyang kami. Curahkan hati kami Tuhan. Sempurnakan doa kami ini. Kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, yang olehnya kita boleh bersekutu pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita senantiasa menyatakan kerinduan, mencurahkan hati kita di hadapan Tuhan melalui persekutuan sehati dalam doa. Kita yakin dan percaya selalu dan senantiasa ada kelegaan, karena firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat bagi kita semua bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelas 10 Jawa. Shalom.